para pakar tuh nemuin nih banyak referensi soal monster ini dalam sejarah Skotlandia hingga sekitar 500 Masehi. Para ilmuwan tuh terus ngadain ekspedisi buat nemuin si monster Loch Ness ini. Guys, kalian pernah dengar soal monster Loch Ness nggak nih? Si monster Loch Ness kayaknya tuh merupakan monster yang paling terkenal dan juga cerita mitos paling tua dari Skotlandia nih. First thing first, Loch di sini tuh artinya danau ya. Loch Ness tuh berarti danau Ness. Masyarakat Skotlandia sendiri tuh nyebut monster Loch Ness ini dengan sebutan Nessie. Monster ini digambarin punya bentuk menyerupai dinosaurus dengan 1 atau 2 punuk menonjol dari punggungnya, berleher panjang, dan juga panjang tubuh sekitar 5-12 meter. Cerita atas kemunculan monster Loch Ness ini dimulai di tahun 1933. Sebuah surat kabar lokal di Skotlandia, Inverness Courier, memuat pengakuan pasangan lokal yang lagi berkendara pulang ke rumah mereka yang bilang mereka tuh melihat seekor hewan besar dari jalanan masuk ke dalam danau. Editor dari surat kabar tersebut menggambarkan hewan ini sebagai monster yang bergerak di air dengan leher yang menunjang ke permukaan. Hanya dalam waktu singkat, berita itu jadi booming dan menyebar kemana-mana. Even nih, surat kabar besar di London pun ngirimin jurnalisnya ke Skotlandia buat ngungkapin hal itu. Bahkan juga nih, sebuah sirkus ya, nawarin imbalan sebesar 20.000 pound sterling bagi siapa aja yang bisa nangkap monster ini. Wow. Pada masa itu banyak banget yang datang ke Loch Ness buat nangkap si monster itu. Aslinya nih sebenarnya ya, sebelum beritanya booming, para pakar tuh nemuin nih banyak referensi soal monster ini dalam sejarah Skotlandia hingga sekitar 500 Masehi. Jadi suku lokal Picts saat itu mengukir gambar sebuah monster makhluk air di batu dekat Loch Ness ini yang diyakinin merupakan penggambaran monster Loch Ness. Tapi referensi tertulis pertama baru ditemuin di biografi Santo Columba, seorang misionaris yang ngaku berhadapan langsung dengan monster buas di kawasan Loch Ness ini sekitar tahun 5650 Masehi. Nah, udah gitu sejak saat itu, cerita monster itu kayak terlupakan gitu aja. Sampai akhirnya cerita ini muncul lagi pada tahun 1933. Karena juga nih, pembangunan jalan aspal di kawasan Loch Ness itu selesai dibangun. Jadi juga jalannya jadi ramai oleh warga setempat yang kayak datang aja gitu buat nikmatin keindahan alam di kawasan danau tersebut. Sampai akhirnya yang tadi Mbak Em udah bilangin, jadi muncul nih pengakuan dari warga yang aku ngeliat monster ini tuh nyebrang dari jalan masuk ke dalam danau. Nah, di tahun itu juga surat kabar London Daily Mail ngupahin nih seorang pemburu monster bernama Marmaduke Wetherell. Dia ini diminta untuk melacak keberadaan si monster Loch Ness ini. Wetherell kemudian menemukan jejak kaki monster yang kemudian dikirimkan ke Natural History Museum di London. Tapi ternyata setelah diselidiki, museum itu cuma bilang kayaknya ini cuma jejak kaki kuda Daniel deh. Even kemungkinan besarnya tuh jejak kakinya tuh palsu. Gara-gara kabar ini menyebar, ini tuh jadi ngurangin berita soal si monster Loch Ness ini nih. Meskipun masih banyak orang yang bilang mereka tuh ngelihat si monster Loch Ness ini. Terus udah gitu tahun 1934, berita soal monster Loch Ness ini booming lagi. Gara-gara tuh muncul nih foto penampakan kepala dan leher yang mirip sosok dinosaurus berleher panjang muncul dari dalam air. Foto ini dikenal dengan nama Sargent Photo. Foto yang diambil oleh Dr. Inggris Robert Kenneth Wilson ini yang nimbulin spekulasi kalau monster Loch Ness ini satu-satunya plesiosaurus atau reptil laut yang masih hidup. Setelah sebenarnya tuh semua dinosaurus lainnya tuh punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah udah gitu antara rentang waktu 1960 sampai 1990-an, para ilmuwan tuh terus ngadain ekspedisi buat nemuin si monster Loch Ness ini. Tapi ternyata mereka tuh tetap nggak ngebuahin hasil nih buat nemuin monster ini. Banyak foto yang dianggap tuh nunjukin kalau tuh sebenarnya foto dari si monster Loch Ness. Tapi ternyata sebagian besar itu cuma fotonya foto palsu atau mungkin foto binatang lain. Ada juga nih eksplorasi di Loch Ness yang menggunakan sonar. Tahun 1987 ada ekspedisi yang dinamakan Operation Deep Scan. Dia ini pakai 20 sonar buat sweeping itu danau. Hasilnya nih, ada 3 hal di dalam danau yang gak bisa dijelaskan itu tuh apa. Udah gitu di awal tahun 1990-an, Nicholas Winchell dari BBC mengorganisir proyek Urquhart. Bukan untuk mencari monster Loch Ness, tapi buat tahu biologi dan geologi dari danau tersebut. Tapi lagi nih,
sonarnya malah nemuin ada target besar yang bergerak di dalam danau. Udah gitu mereka sempat ngikutin tuh berapa menit sebelum hal itu tuh hilang. Kemudian di tahun 1997, ada ekspedisi di film Nova Loch Ness. Rines dan rekannya sejak lama, Charles Wyckoff, mendeteksi target di dalam danau yang lagi-lagi membuat orang bertanya-tanya. Nah, menurut sonar expert dalam ekspedisi tersebut nih, ahli biologi kelautan bernama Arne Carr, sonarnya tuh bilang ini tuh targetnya bergerak, bersifatnya biologis, panjangnya sekitar 4,5 meter atau setara dengan paus kecil. Nah, udah gitu ada lagi nih, pencarian menggunakan sonar terbesar dilakukan di tahun 2003. Tapi hasilnya tuh nihil. Kemudian nih ada lagi pada tahun 2019, para peneliti mencoba melakukan tes DNA di Loch Ness. Ini tuh buat nentuin organisme apa aja sih yang hidup di danau tersebut. Tapi nggak ada tanda-tanda dari monster Loch Ness ataupun hewan besar lainnya ditemuin. Yang ditemuin malah sebenarnya banyak banget belut di sana. Nah, hasil ini yang kemudian membuka kemungkinan baru kalau si monster Loch Ness ini sebenarnya cuma belut yang sangat besar. Tapi ya sebenarnya cuma jadi spekulasi aja ya. Udah gitu menurut peneliti nih, dari banyaknya orang yang ngaku ngelihat Loch Ness, sebenarnya mungkin itu cuma ilusi optik aja yang ditimbulin dari perahu, atau kayu, atau bebek, atau bahkan rusa yang lagi berenang. Ada satu cuitan yang heboh banget nih tahun 2022 di Twitter. Seorang profesor ekologi molekuler bernama Michael Sweet yang upload gambar alat kelamin paus biru jantan di Twitter. Gambar alat kelamin ini berada dalam posisi tegak dan bisa mencapai 3 meter. Ia kemudian membandingkan foto tersebut sama foto monster Loch Ness yang beredar di internet nih. Ya sebenarnya kalau emang kamu perhatiin, ada sih kemiripan antara foto yang diakui sebagai foto monster Loch Ness itu dengan foto alat kelamin paus tersebut. Sweet juga ngeyakini kalau foto monster Loch Ness yang diambil tahun 1934 ini kemungkinan besar palsu. Tapi ya sebenarnya guys, gak mungkin pernyataannya tuh si monster Loch Ness itu cuma kelamin jantan si paus biru. Soalnya kan ya si paus kan hidupnya di laut ya. Si monster Loch Ness ini kan di danau coy, jadi nggak mungkin ya air asin ini hidup di air tawar. So it's complete bullshit, oke? Si Michael Sweet sendiri juga ngakuin kok di artikel Vice kalau emang dia tuh tahu tweet yang dia bikin itu diterima sama orang banyak mostly as a hoax. Oke, sebenarnya meskipun keberadaannya sampai sekarang ini belum dapat ditemukan, mitos monster Loch Ness ini tetap membawa berkah loh bagi daerah tersebut. Sampai sekarang banyak banget orang datang ke Loch Ness buat nyari atau cuman buat penasaran pengen lihat si monster Loch Ness ini tersendiri. Even nih pada awal abad ke-21 diperkirakan dari cerita si monster Loch Ness ini, daerahnya tuh menghasilkan 80 juta dolar per tahun ya buat perekonomian Skotlandia itu sendiri. Emang ya, daya tarik si monster Loch Ness aka Nessie ini nggak main-main. Popularitas dari monster Loch Ness ini juga terasa sampai ke pop culture loh. The Simpsons aja pernah ada masukin soal Nessie. Selain itu juga ada short movie dari Disney ya berjudul The Ballad of Nessie. Terus ada juga Scooby-Doo and the Loch Ness Monster. Sampai nih ke Doraemon juga pernah bahas soal monster Loch Ness ini loh. So, gimana nih kalau kalian sendiri? Kalian percaya nggak sih kalau monster Loch Ness ini beneran ada? Atau sebenarnya ya menurut kalian ini cuma mitos belaka aja? Coba share pendapat kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak M bawain topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!